Sebelum namanya tercatat dalam sejarah pertempuran Berlin, ada kisah tentang seorang pemuda dari kota kecil di Jerman Utara. Kisah ini bukan tentang kepahlawanan, melainkan tentang ambisi, loyalitas, dan jalan yang dipilihnya. Wilhelm Mohnke lahir di Lübeck, Jerman, pada tanggal 15 Maret 1911. Pada masa itu, Jerman sedang bergejolak. Kondisi ekonomi yang sulit pasca Perang Dunia I menciptakan lahan-lahan subur bagi ideologi-ideologi ekstrim untuk berkembang. Mohnke yang hanya lulusan sekolah menengah dan sempat bekerja sebagai pedagang adalah salah satu dari banyak pemuda yang merasa tertarik pada janji-janji partai Nazi. Pada tahun 1931, saat usianya baru 20 tahun, ia bergabung dengan partai Nazi. Dan tak lama kemudian, ia menjadi anggota SS. Bagi banyak orang, SS adalah sekedar pasukan paramiliter. Namun Mohnke melihatnya sebagai tiket menuju kekuasaan. Ini bukan sembarang unit. SS adalah unit yang dibangun di atas prinsip loyalitas buta kepada Adolf Hitler. Dan benar saja, pada tahun 1933, ia terpilih untuk bergabung dengan unit paling elit dan paling bergensi, Leibstandarte SS Adolf Hitler, atau disingkat LSSAH. Bayangkan, dari ribuan anggota SS, hanya segelintir yang dipilih untuk menjadi pengawal pribadi Hitler. Tugas mereka bukan hanya melindungi sang Führer, tapi juga menjadi simbol kekuatan dan dedikasi. Mohnke adalah salah satu dari mereka. Dalam unit ini, Mohnke dengan cepat naik pangkat. Ia membuktikan dirinya sebagai perwira yang efisien dan brutal. Di sini, ia terlihat dalam berbagai operasi, termasuk invasi awal di Polandia dan Prancis. Di mana-mana, unitnya mulai dikaitkan dengan laporan-laporan kejahatan perang. Kisah Wilhelm Mohnke bukan hanya tentang seorang prajurit biasa. Ini adalah cerminan bagaimana seorang individu bisa terperangkap dalam ideologi yang membawanya dari anonimitas menjadi sosok yang memimpin pasukan terakhir di bunker Hitler. Dari seorang pemuda di Lübeck, ia menjadi bagian dari lingkaran dalam kekuasaan yang paling gelap. Pada September 1939, Mohnke dan unitnya, Leibstandarte SS Adolf Hitler atau LSAH, terlibat langsung dalam invasi Polandia. Sebagai pengawal pribadi Hitler, unit ini dianggap sangat elit. Bagi mereka, perang bukan sekedar tugas, tapi kesempatan untuk membuktikan ideologi yang mereka anut. Disinilah reputasi brutal SS mulai terbentuk. Mereka bukan hanya pasukan tempur, tapi juga instrumen teror dan represi. Setahun kemudian, di Mei 1940, Mohnke berada di garis depan invasi Prancis. Dalam pertempuran yang intensif, ia memimpin pasukannya dengan agresif. Namun di tengah pertempuran itulah sebuah peristiwa kelam terjadi. Peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Wormhout. Dekat kota Wormhout, sekitar 80 tentara Inggris dan Prancis yang telah menyerah dikumpulkan di sebuah lumbung. Kemudian mereka dieksekusi dengan brutal. Tragedi ini menjadi salah satu contoh awal dari banyak kejahatan perang yang dilakukan oleh unit Waffen SS di sepanjang perang. Meskipun Wilhelm Mohnke adalah komandan batalion di area tersebut, keterlibatan pribadinya dalam pembantaian ini tetap menjadi kontroversi. Setelah perang, ia diselidiki untuk berbagai kejahatan perang, termasuk Wormhout. Namun karena kurangnya bukti yang kuat dan sulitnya mencari saksi, sebagian karena para saksi kunci telah tewas atau menolak bersaksi, Mohnke tidak pernah diadili. Ia selalu membantah tuduhan ini. Peristiwa Wormhout menjadi titik penting dalam cerita Mohnke. Ini menunjukkan bagaimana perwira SS seperti dirinya beroperasi di luar aturan konvensional perang, mengawali reputasi yang akan melekat pada dirinya hingga akhir hayat. Meskipun ia tidak pernah terbukti bersalah di pengadilan, peristiwa ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarahnya dan sejarah Waffen SS secara keseluruhan. Pada tahun 1941, Jerman melancarkan operasi Barbarossa, invasi masif ke Uni Soviet. Lingkungan di sana sangat berbeda dari Prancis dan Polandia. Suhu ekstrim, medan yang luas tak berujung, dan perlawanan Soviet yang sangat fanatik menguji setiap prajurit. Disinilah Mohnke yang memimpin batalion, menunjukkan keberanian dan fanatismenya. Namun keberanian itu datang dengan harga yang mahal. Karena pada 6 April 1941, di hari pertama invasi Balkan, ia mengalami cedera yang sangat parah dalam sebuah serangan udara Yugoslavia. Mohnke terluka parah di bagian kaki.
Para dokter di lapangan menyarankan untuk segera mengamputasi kakinya, tapi Moncke menolak. Ia bertekad untuk kembali ke garis depan. Meskipun pulih, cedera itu meninggalkan jejak. Ia menghabiskan sisa tahun 1941 dan sebagian tahun 1942 dalam masa penyembuhan. Namun masa ini tidak menghentikan karirnya. Justru keberanian dan loyalitasnya butanya kepada rezim sangat dihargai. Saat masih dalam masa pemulihan, ia dianugerahi German Cross in Gold, sebuah penghargaan militer tinggi yang menunjukkan bahwa Moncke masih dianggap aset berharga bagi Reich ketiga. Setelah sembuh, Moncke dipindahkan ke batalion cadangan. Sebuah langkah yang ironis mengingat reputasinya sebagai komandan garis depan. Namun masa-masa tenang ini tidak berlangsung lama. Loyalitas dan pengalaman tempurnya akan membawanya kembali ke medan pertempuran yang lebih besar. Dan kali ini, ia akan memimpin pasukan yang sangat berbeda di sebuah front yang akan menentukan nasib perang. Setelah pulih dan kembali ke tugas aktif, Wilhelm Moncke diberi komando yang sangat penting. Ia ditugaskan untuk memimpin resimen Panzergrenadier di Normandia pada tahun 1944. Ini adalah panggung terbesar Perang Dunia Kedua, di mana kekuatan sekutu mendarat untuk membebaskan Eropa. Sebagai seorang perwira Waffen-SS, Moncke bertempur dengan fanatik, menolak untuk menyerah pada musuh yang memiliki kekuatan jauh lebih superior. Namun di tengah pertempuran sengit di Normandia, nama Moncke kembali dikaitkan dengan sebuah peristiwa kelam, yaitu pembantaian Ebey di Ardennes. Pada Juni 1944, tentara Kanada yang menyerah ditangkap oleh unit Moncke. Sebanyak 20 tawanan perang Kanada dieksekusi secara brutal di halaman biara kuno Abbaye di Ardennes. Peristiwa ini memicu kemarahan besar di kalangan sekutu dan menambah daftar panjang kejahatan perang yang dilakukan oleh unit SS. Seperti halnya pembantaian di Wormhout di Prancis, nama Moncke muncul sebagai komandan yang bertanggung jawab. Namun sekali lagi ia berhasil menghindari tuntutan hukum. Setelah perang, investigasi mendalam dilakukan oleh pihak Kanada dan Inggris. Tapi mereka tidak bisa menemukan bukti yang secara langsung mengikat Moncke ke perintah eksekusi tersebut. Sebagian besar saksi kunci tewas dalam pertempuran atau hilang. Akibatnya, ia tidak pernah diadili. Terlepas dari kontroversi itu, Moncke berhasil membangun citra yang kuat di kalangan rekan-rekan SS-nya. Ia adalah komandan yang keras, tanpa kompromi, dan loyalitasnya tidak bisa diragukan. Citra inilah yang akan menjadi kembali ke sisi Adolf Hitler di jam-jam terakhir Reich ketiga. Pada Desember 1944, Jerman melancarkan serangan kejutan besar-besaran di Ardennes, sebuah hutan lebat di Belgia. Dikenal sebagai pertempuran Bulge, ini adalah upaya terakhir dan putus asa Hitler untuk membalikan keadaan di front barat. Dalam serangan ini, yang menjadi paling ujung tombak adalah unit-unit Waffen-SS yang paling elit. Dan di pucuk pimpinan salah satu divisi tersebut, ada Wilhelm Moncke. Ia ditugaskan menjadi pemimpin divisi. Aslinya, LSSAH, yang kini telah berevolusi menjadi divisi Panzer. Tujuan utama mereka adalah merebut kota-kota kunci dan memecah garis pertahanan sekutu. Awalnya, serangan Jerman berjalan dengan sukses. Pasukan Moncke dan unit SS lainnya berhasil membuat celah besar di garis pertahanan Amerika, menciptakan tonjolan yang menjadi nama pertempuran ini, Bulge. Namun kesuksesan itu berumur pendek. Faktor-faktor seperti kurangnya bahan bakar, perlawanan keras dari pasukan Amerika, dan cuaca yang membaik yang memungkinkan pesawat sekutu untuk menyerang. Dengan cepat menghentikan kemajuan Jerman, pasukan Moncke seperti unit lainnya kehabisan bensin dan mereka terjebak dalam pertempuran yang tak bisa mereka menangkan. Meskipun Moncke dan pasukannya bertempur dengan keberanian ekstrim, pertempuran Bulge pada akhirnya gagal total. Kekalahan ini menghancurkan sisa-sisa kekuatan tempur Jerman yang berharga dan mempercepat kekalahan total mereka di front barat. Itu adalah pertanda jelas bahwa akhir perang sudah di depan mata. Pertempuran Bulge menjadi penanda penting dalam karir Moncke. Ia telah membuktikan loyalitas dan kemampuannya di medan perang yang paling sulit. Pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, saat tentara merah semakin mendekati kota Berlin, Adolf Hitler menempatkan kepercayaannya pada satu orang untuk mempertahankan jantung Reich ketiga. Yap, Wilhelm Moncke. Ia ditunjuk sebagai komandan distrik pertahanan sentral yang meliputi Kanselir Reich dan juga Führerbunker. Moncke memimpin pasukan yang kacau balau, sebuah Kampfgruppe atau kelompok tempur yang terdiri dari sisa-sisa pasukan Waffen-SS yang loyalis, anggota misi Litua Volkssturm,
dan bahkan anak-anak yang putus asa dari Hitlerjugend atau barisan pemuda Hitler. Mereka adalah pasukan terakhir yang tersisa untuk mempertahankan sebuah kota yang sudah hancur. Di bawah tanah, di dalam kegelapan Führerbunker, suasananya adalah campuran antara keputusasaan dan delusi. Bersama Hitler, Mohnke menyaksikan momen-momen terakhir yang paling suram. Ia berada di sana bersama para petinggi Nazi seperti Joseph Goebbels, Martin Bormann, dan juga Jenderal Hans Krebs. Buat yang nggak tahu siapa itu Martin Bormann, Martin Bormann ini kepala staf Hitler, semacam ajudan pribadi gitu. Kalau Hans Krebs itu jenderal angkatan darat yang ditunjuk jadi kepala OKW atau kepala staf personalia di masa-masa pertempuran Berlin. Kalau mau nanti kita bahas ya di video next. Oke, lanjut. Mereka semua masih percaya pada keajaiban yang akan menyelamatkan mereka, sebuah keyakinan yang sama sekali tidak realistis. Pada 30 April 1945, hari itu datang. Mohnke adalah salah satu dari sedikit perwira yang berada di dalam bunker pada hari Adolf Hitler bunuh diri. Ia adalah saksi hidup dari akhir sebuah era. Sebuah rezim yang ia layani dengan loyalitas buta. Mohnke diberi izin oleh Hitler untuk memimpin upaya pelarian. Pada 2 Mei 1945, saat pertempuran di jalanan Berlin berakhir, Mohnke memimpin sekelompok kecil sisa-sisa pasukan dalam upaya untuk melarikan diri dari kota yang telah menjadi neraka. Namun keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Setelah beberapa jam, mereka berhasil ditemukan dan ditangkap oleh tentara Soviet. Mohnke pun memulai perjalanan baru sebagai tawanan perang. Sebuah akhir yang ironi bagi sebuah prajurit yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk sebuah rezim yang kini telah runtuh. Setelah ditangkap di jalanan Berlin, perjalanan Wilhelm Mohnke tidak berakhir. Bagi seorang perwira tinggi SS yang pernah melayani Hitler hingga akhir, nasibnya ada di tangan musuh bebuyutannya, Uni Soviet. Dan di sana ia akan menghabiskan 1 dekade hidupnya. Mohnke bersama banyak perwira tinggi Jerman lainnya dibawa ke Uni Soviet dan ditahan di berbagai kamp penjara yang dikenal sebagai Gulag. Kondisinya sangat keras, jauh dari medan pertempuran yang pernah ia kenal. Ia diinterogasi berulang kali, ditanyai tentang hari-hari terakhir di Führerbunker dan keberadaan sisa-sisa petinggi Nazi lainnya. Pengetahuan Mohnke tentang hari-hari terakhir Hitler menjadikannya tawanan yang sangat berharga bagi intelijen Soviet. Selama 10 tahun, Mohnke hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan. Namun pada tahun 1955, sebuah perubahan besar terjadi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kematian Stalin, Jerman Barat dan Uni Soviet mencapai kesepakatan untuk memulangkan ribuan tawanan perang Jerman. Mohnke adalah salah satu dari mereka yang dibebaskan. Ia kembali ke Jerman Barat, sebuah negara yang sangat berbeda dari Jerman yang pernah ia tinggali. Ia menjalani sisa hidupnya dalam relatif anonimitas, bekerja sebagai wiraniaga mobil. Meskipun beberapa kali namanya muncul dalam investigasi kejahatan perang, ia tidak pernah diadili atau dihukum. Mohnke meninggal pada tahun 2001, membawa serta banyak rahasia ke kuburan. Mohnke adalah salah satu dari sedikit saksi yang masih hidup yang dapat menceritakan kisah detik-detik akhir sebuah rezim. Namun, ia memilih untuk bungkam. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjadi sosok misterius, seorang prajurit setia yang menjadi simbol kebrutalan dan loyalitas buta. Kisah hidupnya adalah pengingat yang kuat tentang bagaimana seorang individu bisa terperangkap dalam arus sejarah yang kejam. Kisah Wilhelm Mohnke adalah salah satu yang paling membingungkan dan ironis dari Perang Dunia Kedua. Dia adalah seorang perwira yang dikenal karena keberanian dan fanatisme butanya, yang namanya muncul dalam tuduhan 2 pembantaian besar, Wormhout di Prancis dan Abbaye d'Ardini di Normandia. Meskipun demikian, ia tidak pernah menghadapi pengadilan atas kejahatan tersebut. Bagaimana mungkin seorang komandan SS yang begitu dekat dengan rezim, yang menjadi saksi mata akhir dari Hitler dan perwira di 2 tragedi perang, bisa hidup bebas tanpa dihukum? Mohnke menjadi simbol yang kuat dan mengganggu. Simbol dari seorang loyalis terakhir yang luput dari jerat keadilan. Ia adalah representasi dari kompleksitas moral yang kelam di masa perang. Meskipun beberapa kali diinvestigasi diluncurkan, tidak
tidak ada bukti hukum yang cukup kuat untuk menuntutnya. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kegagalan sistem peradilan pasca perang. Ada pula yang berteori tentang adanya kesepakatan rahasia yang membuatnya bebas. Namun terlepas dari alasannya, fakta tetaplah fakta. Mohnke menjalani hidupnya dengan damai di Jerman Barat hingga akhir hayatnya. Kisah Mohnke adalah pengingat penting bahwa sejarah tidak perlu selalu hitam putih, bahwa terkadang keadilan, terutama di masa-masa paling kacau, tidaklah terwujud. Ia adalah sosok yang selamanya akan terikat pada kehancuran Berlin, sebuah bayangan di hari-hari terakhir Hitler, dan sebuah tanda tanya abadi tentang keadilan pasca perang.